Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Dunia Kung Au dipenuhi dengan sosok-sosok sakti yang misterius, salah satunya Lioxi yang terkenal dengan julukan wanita pandai. Siapakah Lioxi itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Selain ilmu sastra, Lioxi ini juga semenjak kecil digembleng ilmu oleh para sahabat ayahnya, apalagi setelah menjadi selir pembesar tinggi di istana. Dia mengadakan hubungan dengan kepala-kepala pengawal dengan pengawal-pengawal kaisar yang berilmu tinggi, menyerahkan tubuhnya sebagai pengganti ilmu silat tinggi yang diperolehnya sebagai bayaran. Akhirnya, pembesar itu mengetahui akan tabiat selirnya ini yang ternyata adalah seorang wanita yang gila pria, maka dia diusir dari istana pembesar itu. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dia membunuh si pembesar, membawa banyak harta benda yang dicurinya dari istana itu, kemudian minggat. Belasan tahun kemudian, muncullah nama julukan Kiammo Chaili. Namun tidak ada yang menduga bahwa dia adalah Lioxi yang dahulu menjadi selir bangsawan dan yang membunuh bangsawan, sehingga menjadi orang buruan pemerintah. Lioxi berjalan sambil tersenyum-senyum, kadang-kadang senyumnya melebar dan tampak giginya yang putih mengkilat, dan di kedua ujungnya terdapat sebuah gigi yang agak meruncing, hingga sekelebatan mirip gigi caling Xinghu. Hatinya gembira sekali kalau dia membayangkan betapa akan sedapnya kalau dia dapat memperoleh bocah ajaib itu. Aku harus bersikap halus dan hati-hati terhadapnya, menikmatinya selama mungkin. Tiba-tiba dia terkejut dan menghentikan langkahnya. Akan tetapi kembali dia tersenyum manis, matanya mengerling tajam, penuh kegairahan ketika melihat 5 orang laki-laki berdiri di depannya dengan sikap gagah. Pandangan matanya menyambar-nyambar dan terbayang kepuasan dan kekaguman. Memang hati seorang wanita gila pria seperti Lioxi tentu saja menjadi berdebar tegang ketika melihat 5 orang pria yang usianya rata-rata 30 tahun lebih, bertubuh tegap-tegap dan rata-rata berwajah tampan dan gagah, seperti melihat 5 butir buah yang ranum dan matang hati. Siapakah Ngongwi atau Anda berlima yang gagah perkasa ini? Dan apakah Ngongwi sengaja hendak bertemu dan bicara dengan aku? Seorang di antara mereka yang usianya 30 tahun, mukanya bulat dan alisnya seperti golok hitam dan tebal berkata, "Apakah kami berhadapan dengan Kiammo Chaili dari Rawa Bangkai?" Wanita itu memainkan bola matanya, memandangi wajah mereka berganti-ganti dengan berseri. Mulutnya tersenyum ketika menjawab, "Kalau benar, mengapa? Kalian ini siapakah?" "Kami adalah Keisan Ngohohan atau 5 pendekar dari Gunung Ayam." Kiammo Chaili mengeluarkan bunyi cik, 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 dengan lidahnya tanda kagum. Segera dia menjura dan berkata manis, Kiranya 5 pendekar yang namanya sudah terkenal di seluruh dunia Kang Au sebagai murid-murid utama Hua Sanpai. Terimalah hormatnya seorang wanita bodoh seperti aku. Harap Tuan Nio atau Nyonya tidak mengejek dan bersikap merendah.
kami sudah tahu siapa adanya Kiamo Chaili, dan karena melihat engkau mendaki Jeng Huangshan, maka terpaksa kami memberanikan diri untuk menghadang. Maksud kalian? Senyumnya makin manis dan keling matanya makin memikat. Kami telah mendengar akan berita bahwa tokoh-tokoh Kang Ao sedang berusaha untuk memperebutkan Sintong yang berada di hutan seribu bunga. Dan kami mendengar pula bahwa Kiamo Chaili merupakan seorang di antara mereka yang hendak menculik Sintong. Karena kami telah berhutang budi diberi obat oleh Sintong, maka kami hanya dapat membalas budinya dengan melindunginya, terutama dari tangan, para tokoh kaum sesat yang tentu tidak mempunyai itikat baik terhadap dirinya. Andai kata kami tidak berhutang budi sekalipun, mengingat bahwa Sintong adalah seorang anak ajaib yang telah banyak menolong orang tanpa pandang bulu, sudah menjadi kewajiban orang-orang gagah untuk melindunginya. Kembali Kiamo Chaili tersenyum. Terus terang saja, memang aku mendengar tentang Sintong dan aku ingin mendapatkannya. Maka hari ini aku mendaki Jeng Huangshan. Habis kalian mau apa? Kalau begitu, kami minta dengan hormat agar kau suka membatalkan niatmu itu, Toa Nio. Kalau kau memaksa hendak mengganggu Sintong, terpaksa kami akan merintangimu dan tidak membolehkan kau melanjutkan perjalanan. Galak amat ya. 5 orang laki-laki muda, tampan, gagah, bertemu dengan seorang wanita cantik penuh gairah. Sungguh tidak semestinya kalau bermain senjata mengadu nyawa. Habis semestinya bagaimana? Tanya orang pertama dari Kesan Ngohohan, yang betapapun juga merasa jeri mendengar nama besar wanita ini dan mengharapkan wanita itu akan mengalah dan pergi dari situ, tidak mengganggu Sintong. Mata itu tajam, mengerling dan senyumnya penuh arti, bibirnya penuh tantangan. Mestinya kita bermain cinta, memadu kasih. Perempuan hina, jalang, siluman betina. 5 orang itu telah mencabut senjata masing-masing, yaitu senjata golok besar yang selama ini telah mengangkat nama mereka di dunia Kang Ao. Kelima orang pendekar ini memang merupakan ahli-ahli bermain golok dengan ilmu Hwasan Tohoat yang terkenal, dan selain itu juga mereka semua mahir akan ilmu menotok jalan darah yang bernama Samchi Tiam Hoat, yaitu ilmu menotok menggunakan 3 buah jari tangan. Siat, sing, sing. Hahaha, bagus. Kalian memang gagah sekali bermain golok. Tentu lebih gagah kalau bermain cinta. Hahaha. Kiamo Chaili mengelak dan tiba-tiba payung hitamnya berkembang terbuka. Payung itu merupakan senjata istimewa, terbuat dari baja yang kuat dan kainnya terbuat dari kulit badak yang kering dan sudah dimasak lemas. Namun kuatnya luar biasa, dapat menahan bacokan senjata tajam. Adapun ujung payung itu meruncing, merupakan ujung pedang, dan gagangnya yang melengkung itu pun dapat digunakan sebagai senjata kaitan yang lihai. Terang, terang, terang. Bunga api berpijar ketika golok-golok itu tertangkis oleh payung. Dan karena kini tubuh wanita itu tertutup payung yang berkembang dan berputar-putar, maka sukarlah bagi 5 orang itu untuk menyerangnya dari depan. Mereka lalu berloncatan dan mengurung wanita itu. Hihihi, ayo, keroyoklah. Kalau baru kalian 5 orang ini saja, masih terlampau sedikit bagiku. Hihihi, hendak kulihat sampai di mana kekuatan kalian. Apakah patut untuk menjadi lawan-lawanku untuk bermain cinta?
Bagaimana kelanjutan pertarungan mendebarkan antara Kiam Mo Chai Li melawan Ki Han Ngo Ho-han atau 5 pendekar dari Gunung Ayam? Temukan jawabannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.